جاهز إن شاء الله. Hah? Ya, habis. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Para asatis, para masyayikh, para talabatul ilmi, insyaallah kita lanjutkan murojaah kita pada malam hari ini. Pembahasan kita malam hari ini adalah babu al-ghusl. Nah. Sebelum ini sudah selesai kita membahas tentang al-wudu, kemudian segala hal yang berkaitan tentang al-wudu. Termasuk juga terakhir adalah badal daripada membasuh kaki, yaitu mashul khufain. Itu sudah kita bahas juga. Di awal pembahasan tentang at-taharah kita jelaskan bahwa maqasid at-taharah itu ada 4. Wudu, mandi, tayammum, dan izalatun najasah, menghilangkan najis. Setelah beliau selesai membahas pembahasan daripada maqasid at-taharah yang pertama, yaitu wudu, beliau masuk ke dalam maqasid daripada at-taharah yang kedua, yaitu mandi. Maka dalam pembahasan babul ghusli, ya, kali ini insyaallah taala dalam babul ghusli ini ada 7 pembahasan atau 6 pembahasan yang akan diuraikan oleh Imam An-Nawawi tentang hukum-hukum mandi. Yang pertama akan kita bahas insyaallah haqiqatu al-ghusl. Apa itu hakikat daripada mandi? Yang kedua tentang mujibatul ghusl. Apa yang mewajibkan kita mandi? Yang ketiga, ma yahrubu bil janabati wa nahwiha. Apa yang diharamkan bagi orang yang sedang junub. Yang keempat, fi syurutihi wa wajibatihi, tentang syarat-syarat mandi dan wajib mandi. Yang kelima adalah fi sunanihi, dalam sunat-sunatnya. Yang keenam adalah fi makruhati, tentang makruh-makruhnya. Mohon maaf, ya maafnya saya sedang tidak jahai sekarang. Tapi kalau seandainya ada kawan-kawan yang punya minhaj talibin, minhaj ada ditampilkan. Ustaz Fadli punya minhaj. Coba ditampilkan saja di layar minhaj talibin. Punya. Baca minhaj talibin, kita syarah dan kita jelaskan. Nanti insyaallah nanti disiapkan sama Ustaz Fadli, atau ini ada Ustaz Kamil bersama kita, nanti beliau siapkan matan minhaj talibin dalam bab al-ghusl insyaallah taala. Sembari menunggu itu kita lanjutkan pembahasannya. Yang pertama, pembahasan pertama adalah ya beda minhajul muslim dengan minhajul talibin, itu hal yang berbeda, jauh beda. Yang pertama yang akan kita bahas malam ini adalah haqiqatu al-ghusl. Pengertian atau hakikat daripada al-ghusl. Al-ghusl atau al-ghaslu bisa dibaca dua-duanya dengan dhammah ghain, ya, atau dengan fathah ghain, al-ghaslu. Cetakan terbaik Minhajul Talibin, cetakan Al-Minhaj, Darul Minhaj. Maka mana yang lebih masyhur, mana yang lebih utama? Yang masyhur biasanya disebutkan dalam kitab-kitab, menurut para fuqaha, mereka mengatakan kalau dengan dhammah ghain, yaitu al-ghuslu, maka ini maknanya adalah yaitu basuhan untuk semua anggota badan. Jadi disyaratkan kalau seandainya kita ucapkan al-ghuslu,
itu semua badan itu terbasuh. Sedangkan kalau dikatakan al-ghaslu dengan fathah ghain, maka membasuh sebahagian, ya, atau membasuh selain daripada badan, ya, seperti membasuh baju, membasuh pakaian, membasuh mobil, maka disebut dengan al-ghaslu. Ini yang masyhur menurut para fuqaha. Sedangkan yang masyhur menurut al-lughawiyin, ya, menurut mereka menggunakan harokat fathah, yaitu al-ghaslu ini lebih afsah secara mutlak maknanya menurut mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita katakan al-ghuslu, ya, juga dikatakan oleh para ulama maknanya adalah al-ma'ul ladzi yughtasalu minhu, air yang digunakan untuk mandi. Ya, air yang digunakan untuk mandi. Air yang digunakan untuk mandi. Kalau tadi dikatakan adalah proses atau basuhan mandi, itu disebut dengan al-ghuslu atau al-ghuslu. Kalau didomahkan saja juga, sebagian ulama mengatakan maknanya juga disebut sebagai air yang digunakan untuk mandi. Kalau dikasrohkan al-ghislu, maka nama untuk sesuatu yang ditambahkan ke dalam air yang digunakan untuk mandi. Seperti air sabun, ya, seperti sabun atau sidir campuran kepada air yang kita gunakan untuk mandi, ya. Maka ini disebut dengan al-ghislu dalam lughatannya. Ini hakikat secara lughatannya, ya, secara istiqaqnya. Sedangkan makna daripada al-ghuslu atau al-ghuslu secara lughatan maknanya lah al-isalatu lil ma'i 'ala syai'i. Al-isalatu lil ma'i 'ala syai'i yaitu mengalirkan air kepada sesuatu secara mutlak. Mengalirkan air kepada sesuatu secara mutlak. Baik mengalirkan ke badan atau bukan kepada badan, baik dengan niat atau bukan dengan niat. Ini makna daripada al-ghuslu. Secara mutlak yaitu membasuh, ya, mutlak. Sedangkan secara syara'an maknanya adalah menurut terminologi syariat maknanya adalah yaitu sayalanul ma'i 'ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Beda penggunaan kata, ya, pilihan kata. Kalau dalam lughatan dengan kata al-isalatu. Al-isalah itu berarti fi'il muta'addi. Disyaratkan dalam makna lughatan adanya perbuatan orang yang memperbuat, adanya qasdu, mengalirkan. Ya, mengalirkan air ke anggota tubuh atau selain anggota tubuh itu disebut al-ghuslu secara lughatan. Sedangkan makna secara syara'an maknanya adalah tidak disyaratkan adanya perbuatan. Sayalanul ma'i ala jami'il badani biniyatin makhsusah. Mengalirnya air ke seluruh tubuh dengan niat khusus. Seperti niat mengangkatkan hadas, niat mandi wajib, niat salat sunnah, niat mandi sunnah, niat mandi untuk Jumat dan segala macam. Yang maknanya adalah dalam pengertian syariat, pengertian syar'an, makna daripada mandi, ya, tidak disyaratkan adanya fi'lul fa'il. Tidak disyaratnya adanya perbuatan orang yang memperbuat. Karena menggunakan sigat sayalanu. Sayalanu itu yakninya fi'il lazim. Tidak disyaratkan untuk mandi wajib umpamanya adalah kita yang menyiram sendiri atau kita yang mendayung sendiri. Tidak disyaratkan demikian. Maka para ulama mengatakan makna daripada ghaslu dalam pembahasan ini adalah al-inghisal. Al-inghisal yaitu terbasuh. Karena syaratnya adalah sampainya air ke anggota tubuh kita. Walaupun dengan perbuatan kita menyiram atau tanpa ada siraman sama sekali. Umpamanya kita jatuh ke sungai, sedangkan kita dalam keadaan junub. Langsung otomatis kita niat di sana di dalam air itu. Atau kita langsung berniat di dalam air itu. Maka sah. Walaupun tanpa kesengajaan dari awal kita mau mencebur ke air. Maka ini makna atau hakikat daripada al-ghuslu atau al-ghuslu secara syara'an. Ini yang pertama. Yang kedua, pembahasan kita pada malam hari ini adalah mujibatul ghuslu atau mujibatul ghusli. Apa faktor yang mewajibkan seseorang itu wajib mandi? Faktornya apa? Maka itu yang disebutkan di dalam matan kitab Minhaj At-Talibin. Kalau seandainya kawan-kawan yang punya kitab matan Minhaj At-Talibin. Maka berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, nafa'ana bihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini.
Babul ghusli mujibuhu. Babul ghusli mujibuhu. Bab mandi. Mujibuhu, faktor yang mewajibkan seorang itu mandi itu apa saja? Maka beliau sebutkan 5 di sini. Pertama, mautun, mati. Yang kedua, haidun, haid. Yang ketiga, nifasun. Yang keempat, wiladah. Ya, yang kelima, janabah, junub. Yang pertama, beliau sebutkan adalah al-mautu. Penyebab seseorang itu wajib dimandikan. Itu adalah al-maut. Adalah mati. Apa yang disebut dengan mati di sini? Mati di sini maksudnya adalah syaratnya mati yang wajib dimandikan itu pertama yang mati adalah seorang muslim. Yang kedua bukan mati syahid. Yang ketiga bukan bayi yang keguguran. Nanti kita sebutkan syarat-syaratnya. Jadi penyebab wajib mandi itu 5 tadi. Yang pertama adalah mati. Dan syarat mati itu wajib mandi itu 3. Pertama muslim. Yang kedua bukan mati syahid. Yang ketiga adalah tidak dalam keadaan anak keguguran. Maka kalau seandainya yang meninggal itu kafir. Bukan muslim. Kafir yang meninggal. Maka kita rinci. Ada kalanya kafir ini adalah kafir zimmi. Atau kafir mu'ahad. Kafir zimmi ini kafir yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Yang ikut patuh ke dalam aturan-aturan kaum muslimin. Atau kafir yang melakukan perjanjian, genjatan senjata, perdamaian dengan kaum muslimin. Maka kalau seandainya orang kafir seperti ini meninggal, itu tetap wajib juga untuk dimandikan. Dalam hukum Islam, kafir zimmi, kafir mu'ahad, wajib dimandikan. Yang kedua, kafir yang tidak berdamai dengan kita. Disebut dengan kafir harbi. Kafir yang hidup di negara orang kafir, ya, yang kemudian memerangi kita. Atau kafir itu kafir yang zindiq. Atau murtad. Nah, 3 jenis kafir ini, zindiq, harbi, murtad, ya, tidak wajib memandikannya. Tapi boleh memandikannya. Ya. Tidak wajib, tapi boleh memandikannya. Ini hukum bagi orang yang kafir. Ini syarat yang pertama yaitu muslim. Syarat yang kedua adalah bukan mati syahid. Bukan mati syahid. Apa yang disebut dengan mati syahid? Jadi mati syahid itu sederhananya dibagi oleh para ulama menjadi 3 pembagian. Ya, atau boleh juga 2, terserah. Yang pertama namanya syahid dunia. Yang ketiga syahid akhirat. Yang kedua syahid akhirat. Yang ketiga syahid dunia dan akhirat. Apa yang disebut dengan syahid dunia? Syahid dunia itu yang pembahasan kita sekarang, tangan, ya. Syahid dalam perperangan itu mata fi qitalil kufri bisababil qital. Yang disebut dengan syahidul ma'arakah, syahid perperangan. Syahid karena berperang dengan orang kafir. Karena mengangkat senjata dan melawan orang kafir. Kemudian kita meninggal. Maka ini disebut dengan kafir dunia, syahid dunia. Ya, baik meninggalnya itu dengan sebab dibunuh oleh orang kafir, atau orang muslim yang membunuhnya karena tersalah, atau umpamanya dia yang mengayuhkan pedangnya kemudian ternyata kembali kepada diri dia, tapi itu terjadi dalam medan perperangan. Yang dalam niatnya, atau dalam bukan niat ya, dalam kasusnya secara zahir dia sedang memerangi orang kafir. Atau umpamanya dia jatuh dari tunggangannya ketika perperangan itu, dan segala macam. Maka orang ini disebut dengan syahidul ma'arakah. Syahid ma'arakah atau syahid dunia, disebut dengan syahid dunia. Bagi orang ini, dia tidak dimandikan. Bahkan haram untuk dimandikan. Haram dimandikan. Ya. Jadi, yang disebut dengan memerangi kafir ini boleh jadi dia berperang di negeri orang kafir. Atau di negeri orang muslim mempertahankan negaranya, mempertahankan wilayahnya, keluarganya. Maka ini disebut dengan syahid. Ya. Orang-orang Palestina, saudara kita yang di Palestina, bertahankan negara mereka yang dijajah, membunuh orang kafir, harbi. Israel itu kafir harbi. Ya, berperang dengan mereka, kemudian mereka meninggal. Meninggal para pejuang Hamas umpamanya. Maka mereka disebut dengan kafir syahid dunia. Disebut dengan syahid dunia, syahid ma'rakah. Syahid dalam perperangan. Mereka ini haram untuk dimandikan. Ya, kalau haram dimandikan, artinya kalau tidak dimandikan, mereka tidak disolatkan.
tetapi cukup hanya dikafankan kemudian dikuburkan. Karena dalam kaidah dalam mazhab kita atau mazhab jumhur, syarat seseorang itu untuk disolatkan mesti dimandikan. Maknanya kalau tidak dimandikan, tidak disolatkan. Ya, kalau terhalang dan tidak mungkin memandikan seorang mayit jenazah, maka tidak ada juga solat untuk dia. Karena syarat disolatkan seorang mayit itu, jenazah itu adalah yaitu dia sudah dimandikan. Ini syahid yang pertama dan ini maksud yang pertama daripada syahid yang kita sebutkan di sini. Yang tidak dimandikan itu adalah yang bukan syahid. Maksudnya adalah syahid dunia. Atau syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat maksudnya adalah dia memang secara niat dia berniat untuk meninggikan kalimat Allah. Berjihad di jalan Allah. Secara hukum duniawi diperlakukan dia seperti syahid. Tapi syahid dunia yang pertama tadi boleh jadi niatnya itu bukan karena Allah. Boleh jadi seperti dikatakan pemberani, dikatakan panglima, dikatakan jenderal, dikatakan prajurit dan segala macam. Niatnya hanya Allah yang tahu. Tapi di dunia kita nampak dia berjihad. Maka kita tidak memandikan dia, tidak menyolatkan dia. Cukup dikafankan dan dikuburkan. Di akhirat, Allah alam terserah. Tapi yang kedua, ini syahid yang hakiki. Syahid dunia akhirat. Dia berjihad di jalan Allah, niatnya karena untuk Allah juga. Jihad memang ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini yang kita maksud dalam syahid di sini. Yaitu muslim yang bukan syahid. Yaitu bukan syahid dunia atau bukan syahid dunia akhirat. Adapun pembagian syahid yang ketiga yang disebut dengan syahid akhirat. Syahid akhirat ini pendeknya adalah orang yang meninggal karena menderita. Orang yang meninggal karena menderita. Banyak hadis-hadis Nabi menjelaskan bahwa orang yang meninggal karena menderita itu adalah disebut dengan mati syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut. Orang yang meninggal karena runtuhan bangunan. Orang yang meninggal karena tenggelam. Orang yang meninggal karena terbunuh karena hukuman had. Ya, dia berzina. Kemudian setelah itu dia dicambuk atau dirajam sampai meninggal. Maka mati syahid. Namanya syahid akhirat. Apa makna mati syahid akhirat ini? Di dunia diperlakukan seperti orang yang mati biasa. Yaitu dikafankan, dimandikan, disolatkan, ya, tetap dikafankan, tetap dikuburkan. Seperti biasa. Tapi di akhirat mereka mendapatkan pahala syahid akhirat. Ini yang disebut dengan syahid akhirat. Banyak macam-macamnya. Yang definisi umumnya saya lihat adalah orang yang meninggal dalam keadaan menderita. Ya, termasuk kemudian disebutkan orang yang meninggal dalam proses menuntut ilmu. Thalibu ilmin. Meninggal dalam proses menuntut ilmu. Walaupun meninggal di kasurnya. Dia sedang belajar, meninggal di asrama. Ya kan? Kasus pesantren Al-Khazini kemarin. Ya kan? Meninggal sedang sholat asar. Meninggal. Mereka itu semua meninggal syahid. Syahid maksudnya syahid akhirat. Mendapatkan pahala syahid akhirat. Ya, bukan syahid dunia. Artinya mereka tetap disolatkan, tetap dimandikan seperti biasa. Ya, yang menderita banyak sekali. Termasuk juga disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu diantaranya mati karena menahan kerinduan. Disebutkan al-ishqu. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, man asyiqa fa'affa wa katama famata mata syahida. Barang siapa yang asyik, ya, yang suka kepada seseorang, ya, kemudian dijaganya dirinya, kemudian disembunyikannya rasa cinta ini. Saking sulitnya dia menahan rasa rindu, rasa cinta itu, membuat dia meninggal. Ini yang mungkin disebutkan cinta sampai mati itu. Jadi dia menahan kerinduan ini sampai membuat dia menderita dan meninggal. Orang ini meninggal dalam keadaan menderita ini. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang asyik, suka kepada seorang, jatuh hati, walaupun kepada orang yang haram dinikahi. Pokoknya dia jatuh hati kepada istri orang lain. Jatuh hati kepada istri orang lain, tapi disembunyikan, menjaga diri, bahkan tidak diungkapkan. Nah, lalu dia mati dalam keadaan menahan rasa rindu, rasa cinta itu, maka kata Rasulullah, mata syahida, mati dalam keadaan syahid. Nah, gitu kan, mati dalam keadaan syahid. Kabar gembira bagi para jomblo. Termasuk juga adalah disebutkan oleh para ulama, yakni orang yang meninggal, ya, meninggal dalam keadaan tragis, dizalimi, ya, dibuli umpamanya. Dibuli sama kawan-kawannya,
Sehingga meninggal, mati syahid ini, syahid akhirat. Begitu juga meninggal karena reruntuhan, ya, gempa bumi, kemudian meninggal orang dalam rumah itu, insya Allah mati syahid. Itu namanya syahid akhirat. Maka orang ini tetap diberlakukan seperti orang biasa, dimandikan, disolatkan, dikafankan, dan dikuburkan. Adapun yang dimaksud dengan syahid tadi adalah syahid dunia atau syahid dunia akhirat. Sedangkan syahid akhirat sendiri tidak termasuk dalam pembahasan kita. Jadi yang pertama syaratnya yang wajib mandi itu muslim. Yang kedua bukan syahid, maksudnya bukan syahid dunia atau bukan syahid dunia akhirat. Yang ketiga bukan keguguran, as-siqtu. Apa makna as-siqtu dalam fikih? Yaitu yang keluar, ya, janin yang keluar sebelum sempurna 6 bulan 2 saat, 2 lahzah. Disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau seandainya anak itu lahir, ya, keluar dalam keadaan usianya sudah 6 bulan ke atas. Ya, sudah 6 bulan ke atas. 6 bulan atau 6 bulan lebih. Hitungannya hitungan hijriah, ya. Maka anak ini seperti orang dewasa. Walaupun meninggal di dalam perut, walaupun pas lahir langsung meninggal, ini terserah. Asalkan usia dia dalam kandungan sudah minimal 6 bulan atau lebih, maka anak ini diperlakukan kal kabir, seperti orang dewasa. Apa maknanya? Dia tetap dimandikan, dia tetap dikafankan, dia tetap disolatkan, dia tetap dikuburkan seperti orang dewasa. Tapi kalau seandainya sebelum itu, nah ini pembahasan kita, yaitu as-siqtu. Maka as-siqtu hukumnya dirinci oleh para ulama yang lahir sebelum 6 bulan, 2 lahzah. Kalau diketahui dia hidup, jadi usianya umpamanya 5 bulan, pas dilahirkan itu hidup dia. Ada ciri-ciri kehidupannya. Boleh jadi adanya pergerakan, atau dia mungkin menarik nafas agak beberapa kali kemudian langsung meninggal, ya. Maka kalau begitu keadaannya disamakan dengan al-kabir, disamakan dengan orang dewasa. Dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan seperti orang normal. Tapi kalau seandainya tidak diketahui hidupnya, tak tahu kita hidupnya, tak tampak dia bernafas, tak tampak ada pergerakan, lahir itu udah nggak ada apa-apa lagi tampaknya. Nah, maka dirinci para ulama, kalau lahir sudah tampak tanda-tanda kemanusiaannya, nah, dah tampak ini bagian telinganya, nanti bakal telinga, ini bakal mata, bakal mulut, dah tampak takhcit dalam tubuhnya, kata para ulama, wajib semua yang 4 tadi kecuali sholat. Dia dimandikan, dia dikafankan, dia dikuburkan, tapi tidak disolatkan. Cuman tidak disolatkan saja, tapi tetap dimandikan, tetap dikafankan. Itu kalau sudah ada bentuk-bentuk ciri kemanusiaannya. Bagaimana kalau seandainya tidak ada takhtitnya, belum jelas tampak, ya, masih segumpal daging umpamanya, belum tampak ciri-ciri akan manusianya, tapi ini manusia, bakal manusia. Maka kata para ulama, disunnahkan saja menutupnya dengan kain, dengan apakah, kemudian dikuburkan. Tidak disolatkan, tidak dimandikan. Naam. Ini yang pertama. Ini yang pertama mautun. Yang kedua adalah wahaidun. Penyebab atau yang mewajibkan seorang mandi yang kedua adalah haid. Apa makna haid? Adalah berhenti darah haid. Bukan maknanya seseorang turun keluar darah haidnya, kemudian mandi dia. Bukan begitu. Karena orang haid, ketika dia dalam posisi haid, bahkan haram bagi dia kemudian berniat mandi wajib. Karena dalam posisi yang dia berkekalan hadasnya. Dalam posisi dia sedang berhadas. Maka maksud daripada haid adalah yakninya terputus darah haidnya. Disebutkan para ulama, syarat seseorang itu wajib mandi haid itu 2. Yang pertama berhenti darah haidnya, inqita' damil haid. Yang kedua, iradatu fi'li ma yataqaf ala tuhurin, ma yatawaqqaf ala tuhurin. Adanya iradah, adanya keinginan untuk mengerjakan perbuatan yang butuh untuk bersuci. Seperti dia mau sholat, ya,
mau menyentuh, membaca Quran, dia mau berjima, dia mau menyentuh mushaf, maka ketika ada keinginan itu dan haid berhenti, maka baru ada mujib bagi dia, baru ada yang mewajibkan bagi dia mandi itu. Berarti yang mewajibkan bagi orang yang berhenti darah haid itu dua, bukan satu saja. Pertama, berhenti darah haid, ya, dan kedua ada keinginan untuk mengerjakan perbuatan yang butuh untuk suci. Kalau tidak demikian maka tidak wajib bagi dia mandi tentunya. Orang berhenti darah haid sekarang, ya udah dia belum mau apa-apa, lama lagi waktu sholat umpamanya masih 5 jam lagi, ya kan, dari pagi berhenti darah haid dia, lama lagi, ya enggak wajib dia mandi dulu, belum ada mujibnya. Maka yang mujib itu adalah terdiri dari dua hal, berhenti darahnya, dan kedua ada keinginan mengerjakan sesuatu yang butuh kepada suci. Dia mau umpamanya sholat duha, ya udah wajib dia mandi lagi. Yang kedua dan ketiga adalah nifasun. Wa nifasun yakninya berhentinya darah nifas beserta adanya keinginan untuk mengerjakan perbuatan yang disyaratkan adanya suci. Sama seperti permasalahan haid tadi. Apa itu darah nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, darah yang keluar setelah melahirkan. Keluarnya itu mesti dalam periode 15 hari dari proses melahirkan. Artinya, sekarang seorang perempuan itu melahirkan. Lalu keluar darah. Ini darah namanya darah nifas. Atau besok keluar darah. Hari pertama nggak keluar darah umpamanya, kering umpamanya. Ya. Hari kedua baru keluar darah. Maka itu disebut dengan darah nifas. Atau darah hari ketiga, hari keempat, atau hari kelima, terserah sampai hari sebelum ke-15. Tapi kalau seandainya perempuan ini, ya, umpamanya kalau ada kasus, dia melahirkan dalam keadaan tidak keluar darah, ya, tidak keluar darah. Kemudian hari kedua, 3, 4, 5 tidak keluar sampai hari ke-15. Hari ke-16 baru keluar darahnya. Maka hari ke-16 keluarnya adalah darah haid, bukan darah nifas. Syarat dari darah nifas ini adalah keluar di periode 15 hari daripada melahirkan. Ini akan kita jawab bahas secara rinci nanti dalam permasalahan ahkam al-haid wa nifas wal istihadah, insyaallah bab yang akan datang. Ini disebut dengan darah nifas. Ya, yakninya darah yang keluar setelah melahirkan. Taib. Apa yang mewajibkan, ya? Apa yang mewajibkan seseorang itu mandi dalam permasalahan nifas ini sama dengan permasalahan tadi. Yakninya berhentinya darah nifas, kemudian adanya keinginan untuk mengerjakan perbuatan yang butuh kepada bersuci, sama dengan haid tadi. Ya, walaupun ada rincian dan khilaf para ulama di sana. Ada khilaf para ulama, ada 4 aujuh. Ada 4 perbedaan, ya, dalam ulama mazhab Syafi'i, ashabul wujuh. Ada 4 perbedaan mereka tentang faktor yang mewajibkan seorang itu mandi sebab haid atau nifas itu. Ada 4 perbedaan. Pendapat pertama yang mengatakan yang mewajibkan seorang itu mandi itu adalah keluar darah itu. Ya, keluar darah itu sendiri. Ini dalam Ar-Rawdah beliau sebutkan dan beliau tasih oleh Imam Nawawi. Sedangkan pendapat kedua adalah yang mewajibkan mandi itu bukan keluar darah, tapi berhentinya darah itu. Dan ini pendapat Imam Nawawi juga atau yang beliau sebutkan juga di dalam kitab Al-Majmu' beliau. Pendapat yang ketiga mengatakan adalah yang mewajibkan mandi itu bukan itu, tapi perkara atau keinginan kita ketika ingin sholat umpamanya. Keinginan kita ingin menyentuh mushaf umpamanya. Ya, itu yang mewajibkan orang mandi. Ada wajah yang ketiga, wajah yang keempat, pendapat yang ketiga, yang keempat disebutkan semua yang tadi. Yang pertama keluarnya darah, berhentinya darah, kemudian adanya keinginan untuk sholat. Ada keinginan untuk menyentuh mushaf dan segala macam hal yang butuh kepada perkara suci. Ya. Kalau diperhatikan semuanya ini sebetulnya khilafnya adalah khilaf lafzi saja. Khilaf lafzi saja. Yang artinya adalah perbedaan mereka tidak berpengaruh kepada hukum. Hukumnya tetap sama. Tapi cuma mereka berbeda tentang mujibnya. Begitu kekayaan khazanah dalam fikih Syafi'i, ya. Ya. Bahkan dari segi illat pun mereka berbeda walaupun hasilnya tetap sama.
Walaupun yang mutamat sebetulnya ya dikatakan oleh para ulama, yang utama itu pendapat yang terakhir semuanya, yaitu darah itu keluar, kemudian darah itu berhenti, kemudian ada keinginan untuk umpamanya seperti sholat. Dan sebetulnya pendapat yang 3 di atas itu adalah melengkapi, ya, hanya mengambil satu-satu saja untuk yang pendapat yang keempat itu. Dan khilaf seperti yang kita katakan adalah khilaf ladzi. Maka ya dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Coba perhatikan di dalam Imam An-Nawawi di dalam Majmu' beliau mengatakan yang mewajibkan itu adalah al-inqita', berhentinya darah. Dan Raudhah kitab beliau sendiri beliau mengatakan adalah keluarnya darah. Di kitab beliau yang terakhir di tahqiq, dalam kitab beliau at-tahqiq, itu 3-tiganya. Iradatus shalah, kemudian nuzulud dam, kemudian inqita' ad-dam. 3-tiganya. Kata Imam Ibnu Hajar, ya. Kenapa Imam Nawawi tidak menyebutkan al-khuruj dan al-qiyam ila shalah dalam pembahasan kitab beliau? Karena sudah disebutkan dalam permasalahan wudu. Tidak boleh sebutkan darah keluar, kemudian keinginan untuk sholat, beliau sebutkan di dalam dalam majmu' hanya beliau sebutkan saja umpamanya berhenti darah. Tidak disebutkan darah keluar atau keinginan untuk mengerjakan sholat. Karena pembahasan ini sudah beliau bahas dalam pembahasan wudu, kata Al-Imam Ibnu Hajar. Sehingga dalam pembahasan setelahnya tidak perlu bahas lagi. Ya, oleh karena itu kata beliau khilafnya hanya khilaf lafzi saja. Ya. Lalu kemudian faedah khilaf ini atau perbedaannya ini 3 atau 4 permasalahan ini oleh para ulama itu ada faedahnya dalam beberapa ahkam memang. Ya. Tapi dari segi hukum seorang itu wajib mandi tidak, itu tidak ada beda hukumnya. Tapi dari segi ma yatarattab alaihi fi ahkamin ukhra itu ada. Contoh, kalau seandainya seorang berkata ya kepada istrinya, dia katakan umpamanya, in wajaba alaiki ghuslun fa anti taliq. In wajaba alaiki ghuslun fa anti taliq. Jika telah wajib bagi kamu mandi, maka kamu tertalak. Coba perhatikan. Kapan wajib mandi bagi dia? Menurut pendapat pertama, dengan keluarnya darah saja. Pendapat kedua, dengan berhentinya darah. Pendapat ketiga, ketika ingin dia sholat. Pendapat keempat, digabungkan semuanya. Maka tergantung dengan perbedaan pendapat itu kapan terjatuh talak. Kemudian yang keempat adalah yang mewajibkan mandi adalah wakada wiladatun. Bila balalin fil asahhi. Begitu juga yang mewajibkan mandi yang keempat adalah al-wiladah. Yakninya melahirkan. Apa makna al-wiladah? Wiladah maknanya adalah faraghur rahimi min waladin. Faraghur rahimi min waladin. Kosongnya rahim perempuan dari anak. Ya, kosongnya rahim perempuan dari anak. Sekalipun yang keluar itu adalah anak kembar. Ya. Dan baik yang keluar itu dari jalur biasa maupun bukan jalur biasa. Dan ini menurut sebahagian ulama. Jadi baik keluarnya itu dari tempat tempat biasa keluarnya anak, atau dari punggung umpamanya melalui sesar, ya, melalui dibelah perutnya, dibelah punggungnya dan seterusnya. Ya. Maka ini mewajibkan mandi. Karena yang disebut dengan al-wiladah ini adalah kosongnya rahim. Keluarnya sesuatu yang ada dalam rahim itu. Kalau udah kosong, terserah dari jalur manapun. Maka dia membatalkan atau mewajibkan mandi. Sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi mensyaratkan, ya, wajibnya mandi kalau dia keluar di tempat yang ghairul mu'tad. Umpamanya anak itu keluar melewati punggung atau perut yang dibelah. Bukan yang mu'tad, ya. Kalau yang mu'tad itu sepakat para ulama, wajib mandi. Kalau yang tidak mu'tad, itu menurut mu'tamad tetap wajib mandi. Kalau menurut Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi, kalau keluarannya bukan ghairul mu'tad, bukan di tempat yang biasa.
umpamanya di punggung atau di perut. Maka beliau mensyaratkan tempat yang asli keluar, yaitu faraj, kemaluan perempuan itu mesti tertutup. Beliau samakan dengan kasus yang ini sudah pernah kita bahas. Dengan kasus permasalahan al-insidat. Yakni permasalahan ya faraj seseorang tertutup atau terbuka. Ya, kalau seandainya seorang punya lubang, ya, dan lubang itu umpamanya di bawah pusar, Kalau seandainya lubang itu di bawah pusar dan faraj dia tertutup atau faraj dia tidak bisa keluar dari sana kotorannya, lalu keluar melalui lubang yang ada di bawah pusar, ya, maksudnya posisinya di bawah pusar, maka ini membatalkan wudhu karena seolah-olah dianggap pengganti daripada yang asli. Kalau dia keluar itu di atas daripada pusar, ya, di atas pusar ada lubang atau di sana dibuatkan selangnya, maka keluar kencing atau angin atau segala macam, maka tidak membatalkan, maka dianggap seperti muntah. Oleh Al-Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi disamakan permasalahan ini. Kata beliau, kalau seandainya keluar itu dari bawah pusar, ya, atau di tengah-tengah pusar, ya, maka kata beliau di bawah pusar atau di tengah-tengah, di bawah pusar, maka kata beliau sudah itu mewajibkan seorang mandi. Tapi kalau seandainya sesarnya itu di atas pusar, ya tidak wajib mandi, kata beliau. Tidak wajib mandi. Kemudian disamakan dengan melahirkan ini adalah melahirkan anak ini kosongnya rahim dari segala sesuatu isinya. Umpamanya isinya baru alaqah atau mudghah, ya, mudghah segumpal daging. Kemudian karena kelainan kelainan sesuatu lemah dan segala macam, kemudian dikeluarkan, ya, maka ini wajib juga mandi karena kosong rahimnya. Atau alaqah ini segumpal darah belum menjadi daging, lalu keluar dia karena mungkin ada penyakit dan segala macam sehingga dia tidak menjadi segumpal daging, maka kalau keluar dia tetap mewajibkan mandi. Tapi dengan syarat, ya, bidan atau orang yang qabail, disebutkan bidan atau dokter mengatakan bahwa segumpal darah ini memang adalah asal daripada bayi. Dia adalah bakal calon bayi ini. Kemudian karena faktor tertentu sehingga dia tidak jadi berkembang sehingga keluar. Maka dikatakan walaupun seperti itu tetap wajib mandi. Ya, walaupun seperti itu tetap wajib mandi. 6. Ya, walaupun seperti itu tetap wajib mandi. Kenapa demikian? Karena boleh jadi ada perempuan itu darah haidnya mungkin berkumpul di dalam tubuhnya atau di dinding rahimnya, kemudian itu yang keluar, ya, segumpal darah, tapi segumpal darah haid yang menggumpal, ya kan, boleh jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam khusus tentang alaqah yang keluar ini mesti ada penjelasan khusus daripada tim medis atau bidan yang mengatakan bahwa ini memang bakal calon bayi sebetulnya. Tapi karena ada kelainan hormon dan segala macam, dia udah keluar. Tidak jadi dia membesar dan segala macam. Maka tetap wajib mandi bagi orang ini. Baik. Kalau seandainya keluar sebahagian bayi, umpamanya bayi itu ternyata terpotong-potong keluar tangannya, kemudian setelah itu keluar badannya, kemudian setelah itu keluar kakinya, masih tinggal di dalam itu satu tangannya lagi, belum wajib mandi. Wajib mandi kalau udah keluar semuanya. Karena sekali lagi yang disebut dengan al-wiladah ini adalah kosongnya rahim daripada anak. Baik, yang kelima yang mewajibkan mandi adalah, ya, itu yang keempat. Yang kelima yang mewajibkan mandi adalah al-janabah. Yang mewajibkan mandi yang kelima adalah al-janabah. Yakninya junub. Baik. Apa penyebab dari junub? Penyebab dari junub ini ada dua. Yang pertama adalah
dukhulu hasyafati dzakar al-wadih kulliha fi farjin asliyin ubulan kana au duburan. Masuknya hasyafah zakar, masuknya kepala kemaluan laki-laki zakar yang wadih, laki-laki yang jelas ya. Laki-laki yang jelas ini maksudnya punya satu zakar. Beda kalau seandainya khunsa yang punya dua kubul, yang punya dua zakar, punya dua kubul, satu zakar, satu umpamanya kemaluan perempuan faraj. Ya. Maka yang dimaksud di sini adalah masuknya hasyafah, kepala zakar. Laki-laki yang wadih, jelas kelaki-lakiannya, kulliha, semua kepala zakarnya. Ya, fi farjin asliyin, dalam kemaluan umum di sini farjin. Dalam kemaluan asli, ya. Baik kemaluan itu kubul maupun kemaluan itu dubur. Baik. Maka kita katakan dengan ta'rif ini maka mencakup banyak hal. Pertama, ketika beliau katakan ya faraj dan hasyafah, maka di sini beliau tidak mengkaitkan dengan manusia. Maka baik itu adalah hasyafah itu milik hewan, pokoknya kera, ya kan, burung dan segala macam, atau mayit, atau yang sudah meninggal, ya. Baik yang hasyafah ini balik atau belum balik, masih kecil, maka tetap wajib mandi. Baik dia sengaja maupun tidak sengaja, dengan paksaan. Baik hasyafahnya ini masuk ke dalam faraj itu dalam keadaan kosong, maksudnya tanpa ada ditutupi sesuatu atau ditutupi sesuatu, ya, pakai pengaman atau penutup sesuatu walaupun tebal, ya, walaupun tebal. Dan baik zakarnya ini zakar yang salim atau zakar yang asyal. Ya, salim ini maksudnya yang normal atau yang kemudian tidak normal, maksudnya yang lumpuh, ya, baik dalam keadaan dia itu muntasyir atau tidak muntasyir. Umum seperti yang disebutkan di dalam kitab. Kemudian tidak ada bedanya juga, ya, baik yang mulij, yang memasukkan hasyafahnya ini adalah seorang manusia atau bukan manusia seperti hewan, ya, atau hewan. Nah, lalu kalau seandainya hewan, bagaimana kita melihat hasyafahnya? Kalau seandainya hewan itu tidak punya hasyafah, tidak punya kepala zakar, maka disamakan dengan dengan manusia, ya, disamakan nisbahnya. Pokoknya kalau manusia itu hasyafahnya adalah di seperempat daripada zakarnya, maka kalau masuk seperempat daripada zakar hewan itu, maka wajib mandi bagi seorang ini, ya. Bagaimana kalau seandainya, ya, seseorang tersebut belum masuk hasyafah semuanya? Karena yang disebutkan hasyafah ini kita katakan tadi adalah hasyafah zakar semuanya, semua hasyafah zakarnya. Kalau seandainya orang ini memiliki hasyafah yang panjang sekali, ya, hampir setengah daripada zakarnya adalah hasyafah. Ternyata yang masuk dalam kemaluan perempuan atau faraj seorang perempuan itu baru setengahnya, maka tidak wajib mandi. Karena syaratnya adalah mesti semua hasyafah, semua kepala zakarnya tenggelam. Nah, gitu. Sekalipun panjang sekali, kata para ulama. Bagaimana kalau seandainya semua zakarnya adalah hasyafah? Berarti nggak punya dia kecuali hanya kepala zakar. Dan itu semua kemaluannya zakarnya hanya hasyafah saja. Maka disamakan, ya, disamakan dengan orang-orang normal. Yaitu dilihat qadar orang normal. Tengok orang normal, ya, yang panjang dan tinggi orang itu dengan dengan laki-laki ini yang tidak punya batang ini, yakninya disamakan secara nisbah. Kalau nisbah ini seperempat, kalau masuk seperempat daripada hasyafahnya ini, ya udah, maka wajib dia tetap wajib dia mandi. Bagaimana kalau seandainya orang dilahirkan atau dia dilahirkan tanpa hasyafah? Nah, gitu kan? Tak ada hasyafahnya sama sekali. Ya, tak ada hasyafahnya sama sekali.
maka disamakan juga dengan orang normal. Ditengok orang normal disamakan juga secara nisbah seperti yang kita hitung tadi. Begitu juga orang yang terpotong umpamanya hasyafahnya. Ya, terpotong hasyafahnya. Ada hasyafahnya dari awal, tapi kemudian terjadilah suatu tragedi, kemudian terpotong kepala zakarnya. Maka disamakan juga dengan orang normal. Disamakan juga dengan orang normal. Ditengok. Bukan. Kalau terpotong, yang menjadi patokan adalah dirinya sendiri, bukan orang normal. Yang menjadi patokan dirinya sendiri. Maksudnya adalah biasanya hasyafahnya berapa panjang daripada zakarnya. Oh, umpamanya 1/8 biasanya. Udah, kalau masuk 1/8 dari yang sisa ini, wajib dia mandi. Kalau tidak, maka belum wajib mandi. Bagaimana kalau dia ragu? Ya kan? Kalau dia tidak tahu ukurannya, tidak tahu pula dia ukuran hasyafah yang sebelumnya terpotong. Ya, dia, kata para ulama ijtihad, dia berijtihad. Kalau seandainya ragu juga, ya udah cari yang berhati-hati, tetap wajib mandi. Maka ini yang disebut dengan syarat daripada masuknya hasyafah ke dalam faraj. Kalau seandainya seseorang menghilangkan hasyafahnya, ya, memasukkan hasyafahnya bukan ke dalam faraj, ya, atau ke dalam faraj, tetapi faraj yang tidak wadih, yang tidak jelas, yang bukan kepada faraj, umpamanya dimasukkan ke lubang yang ada di badan seseorang. Umpamanya ada lubang di badan seorang, kemudian dimasukkannya hasyafahnya, maka tidak wajib mandi sama sekali. Atau laki-laki atau perempuan tersebut, atau seorang manusia tersebut punya dua jenis kelamin. Ya, satu boleh jadi berupa zakar, kemudian kedua adalah faraj. Kemudian dimasukkan kepada salah satunya, maka tidak wajib mandi karena tidak jelas. Tidak jelas. Dan tidak wajib mandi ini bagi dan kalau seandainya si khunsa, ya, dia yang mulij, dia yang punya zakar, tentu dia punya faraj juga. Kalau dia yang memasukkan, dia tidak wajib mandi, dan orang yang dimasukkan juga tidak wajib mandi. Nah, bagaimana kalau seandainya ya zakar ini terpotong, atau maksudnya adalah terputus dari tempatnya, ya kan? Terputus dari tempatnya. Kemudian seorang perempuan mengambilnya, kemudian memasukkan ke dalam kemaluannya. Apakah wajib mandi bagi perempuan ini? Ya. Kalau seandainya masih kita sebut sebagai zakar ini, artinya masih utuh dia seperti zakar, ya kan? Masih kita namakan zakar, masih tinggal nama zakar bagi dia, maka wajib mandi bagi perempuan tentunya. Bagi laki-laki ini tidak wajib mandi. Ya, bagi si pemilik yang sudah terpotong ini, yang masya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un bagi dia nih, ya tidak wajib mandi bagi dia, yang wajib mandi bagi perempuan ini. Tapi kalau umpamanya dia tidak disebut dengan zakar lagi, ya, umpamanya sudah dipotong-potongnya, mohon maaf, kemudian setelah itu dimasukkannya sisa potongan itu ke dalam kemaluannya, tidak wajib mandi. Kenapa? Karena tidak disebut dengan zakar lagi. Begitu juga kebalikannya. Kalau seandainya seorang laki-laki jumpa, mohon maaf, umpamanya faraj yang terpotong, ya kan, kemudian dimasukkannya laki-laki zakarnya ke dalamnya, maka kalau masih disebut dengan faraj, ya kan, masih ada namanya, masih bisa kita menyebut ini faraj, maka wajib mandi bagi dia. Kalau tidak, maka tidak. Nah, ini penyebab wajib mandi pertama. Penyebab junub yang pertama. Penyebab junub yang kedua adalah khurujul mani. Ya, khurujul mani. Ini yang disebutkan oleh beliau, wa janabatun bidukhuli hasyafatin aw qadriha farjan. Yang kedua, wa bi khuruji maniyin min tariqihi al-mu'tad wa ghairihi. Min tariqihi al-mu'tad aw ghairihi. Yani keluarnya mani. Apa makna keluarnya mani? Ay tayaqqunu buruzihi. Yakin mani itu muncul. Maka dirinci kalau seandainya bagi laki-laki keluar ke hasyafahnya. Artinya sudah keluar ke kepala zakarnya. Tapi kalau seandainya dia merasakan, seorang laki-laki merasakan bahwa maninya akan keluar. Ketika akan keluar dan hampir sampai ke hasyafah, kemudian diikatnya hasyafahnya. Diikatnya kepalanya itu. Sehingga dia tertahan di dalam. Bagi orang yang tidak wajib mandi. Ya, tidak wajib mandi. Karena syarat daripada khurujul mani adalah tayakkun buruzi, yakin keluar. Buruz, yakin dia muncul
keluar hasyafahnya. Bagi perempuan rinciannya ya tentu berbeda juga ya. Bagi perempuan yang thayyib, yang tidak perawan lagi, ya syaratnya ketika mani dia sudah keluar ke tempat yang muncul ketika dia istinja. Itu beda antara perempuan yang perawan yang belum dan yang tidak perawan lagi. Yang mereka yang thayyib ini ya biasanya ketika mereka duduk akan tampak sesuatu yang kemudian muncul hanya ketika duduk saja. Kalau sampai maninya sudah ke situ maka wajib mandi. Walaupun tidak tampak ketika dia berdiri secara normal. Ya, yang tampaknya hanya ketika dia menjongkok atau duduk. Tapi kalau seandainya bagi bikir, ya bagi yang perawan, syaratnya adalah kalau dia sudah keluar daripada farasinya itu, daripada kemaluannya itu. Ya, artinya ketika dia berdiri, kita duduk sama saja, ya kan? Bagaimana kalau seandainya seseorang ragu, apakah yang keluar ini mani atau tidak? Ya, ragu dia. Yang keluar mani, madhi, wadi ragu, nggak tahu dia, maka tidak wajib mandi sama sekali. Ya, karena keraguan. Andai seseorang melihat mani di pakaiannya, atau dia lihat di kasurnya ada mani, yang di sana hanya dia sendiri yang tidur, nggak ada orang lain tidur di sana. Dan sama sekali setelah dia ingat-ingat, kayaknya saya nggak ada mimpi deh, nggak ada mimpi basah. Ingat-ingat lagi, nggak ada, nggak ada mimpi basah, ya kan? Maka ada khilaf di sini. Dalam kitab Rawdatul Talibin dikatakan, annahu yajibu alaihil ghuslu ala sahihil mansus. Berdasarkan nas dari Imam Syafi'i, wajib bagi orang ini mandi. Ya, kalau dia telah sholat dengan ya baru ketahuan umpamanya, baru melihat dia ternyata ada mani di dalam kamarnya. Dan hanya dia sendiri yang sholat, tinggal di sana. Udah sholat pula beberapa kali tanpa mandi umpamanya, setelah itu baru kelihatan, baru ketahuan ada mani. Dan yakin itu mani. Tetapi tidak yakin itu mani diri sendiri. Maka bagi orang ini wajib mengulangi sholat yang dia sholat dengan dalam keadaan ragu tadi. Nah. Ya. Ya. Tetapi ini menurut sebagian ulama. Jadi sebagian ulama mengitlakkan begitu. Baik dia melihat itu di dalam celana, mohon maaf, atau di luar. Al-Imam Al-Mawardi, pendapat ini diikuti oleh Imam Ar-Ramli, ya baik ayah maupun anak, Syamsuddin dan Syihabuddin. Apa kata beliau? Hadza in ra'al maniyya fi batini thawb. Ini qaidnya adalah kalau dia melihat mani itu di dalam ini kalau seandainya dia melihat mani itu di dalam pakaiannya. Ya. Ini kalau dia melihat mani dalam pakaiannya. Jadi kata Imam Ar-Ramli mengikut pada Imam Al-Mawardi, kalau dalam pakaiannya, dalam celananya dia melihat baru. Nah, gitu. Baru wajib. Tapi kalau seandainya dia lihat di luar, ya, bagian luar atau di baju, di bagian luar, bukan bagian dalam, kata beliau, boleh jadi ini milik orang lain. Yang boleh jadi milik orang lain, jatuh ke baju kita atau ke pakaian kita. Nah, kata beliau, ya. Oleh karena itu tidak wajib mandi. Kalau seandainya melihat mani itu di bagian luar. Tapi kalau melihat dari bagian dalam baru. Dan apa yang disebut dengan mani di sini? Mani yang mewajibkan mandi maksudnya adalah mani dirinya sendiri. Ini sudah kita bahas sebelum ini. Mani dirinya sendiri yang keluar pertama kali dari dirinya. Ya, baik keluar dalam keadaan tersadar, tertidur, dalam keadaan bersyahwat atau tidak bersyahwat, maka mewajibkan mandi. Ya. Maka kalau seandainya mani itu ya keluar dengan dari jalur jalur biasa, maksudnya dari jalur dari kemaluannya, ya, baik mustahkam maupun ghairu mustahkam, mutlak wajib mandi. Apa mustahkam ini ya? Keluar mani itu dalam keadaan normal, ya, dalam keadaan dalam keadaan ejakulasi yang nokturnal, kalau dalam bahasa medisnya, yakni ketika tubuh kita secara alami mengeluarkan mani itu yang sudah berlebih dari
dari produksi yang dihasilkan oleh testis. Sehingga dia keluar normal saja, ya kan? Ketika tidak dikeluarkan, dia keluar. Ya boleh jadi melalui mimpi basah atau yang lainnya, dia keluar. Atau keluar karena penyakit. Atau keluar karena penyakit. Ya. Maka bagi orang ini, asalkan keluarnya dari tempat yang muqtad ini, dari kemaluannya, wajib mandi secara mutlak. Tetapi kalau seandainya keluarnya dari bukan tempat yang biasa, ya keluarnya bukan dari tempat yang biasa. Dari mana umpamanya? Umpamanya dari sulbi dan taraib, ya. Jadi kita kan punya sulbi. Sulbi itu adalah tulang punggung belakang ini, ya. Dari tengkuk belakang ini sampai ke bawah, tulang punggung ke bawah. Ini namanya sulbi. Taraib perempuan kan depan, taraibnya di depan, yaitu di bawah dadanya. Tulang bawah dada ini, tulang depan bawah dada ini disebut dengan taraib. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Katakan bahwa bayi itu lahir, ya kan, dari air yang keluar antara tulang sulbi dan taraib. Kalau seandainya keluarnya itu dari atas sulbi, ya atas sulbi, berarti dari atas ini umpamanya keluar mani. Atau dari atas taraib perempuan, maka tidak wajib mandi. Dari atasnya ya. Bagaimana kalau seandainya keluarnya itu dari sulbi itu sendiri. Pas di tulang punggung itu. Dan pas di tulang depan itu keluarnya. Ya, sulbi dan taraib ini. Maka dikatakan para ulama, kalau keluarnya itu, ya, kalau tempat keluar aslinya terbuka, artinya zakar kita normal. Harusnya dari zakar kita keluar biasa. Tapi sekarang ternyata keluar dari sulbi, dari taraib. Maka tidak wajib sama sekali. Karena ini sesuatu yang tidak normal. Ini abnormal ini, kata beliau. Ya. Tapi kalau seandainya yang asli tertutup, ya, yang asli tertutup, maka baru ada rinciannya. Baru ada rincian. Kalau seandainya keluarnya ini adalah keluar yang mustahkam. Mustahkam ini seperti kita katakan tadi, ya, ini mani itu sudah matang di dalam. Ejakulasinya ejakulasi yang nokturnal. Yakninya sudah matang, kemudian memang waktunya keluar dia. Begitu. Maka mewajibkan mandi juga. Ya kan, karena dia mencari tempat keluar. Ternyata tempat yang asli keluarnya itu tertutup, sehingga yang ada cuman dari sulbi dan taraib. Ya udah keluar dari di sana, maka wajib mandi. Tapi kalau seandainya keluarnya karena penyakit, ya kan, kata dokter ini karena penyakit ini, kemudian keluar dia dari sulbi dan taraib, maka tidak wajib mandi. Ya. Karena secara secara letak dan letak daripada mani dalam diri laki-laki dan diri perempuan, ya, walaupun umpamanya bagi laki-laki, ya, letaknya penghasil daripada mani atau sperma ini adalah diproduksi oleh testis, ya, tetapi dikatakan bahwa ternyata dia memiliki urat atau memiliki pembuluh darah, ya, yang dia menghubungi kepada pinggang bawah. Yang pinggang bawah ini adalah berhubungan dengan tulang punggung belakang yang kita sebut dengan sulbi itu. Begitu juga di perempuan. Sperma perempuan yang diistilahkan dengan ovum, itu kan dihasilkan di ovarium. Letaknya ya di rongga panggul belakang, ya, bagian bawah bagi perempuan. Nah ini ternyata letaknya itu persis di depan tulang belakang, dan di bawah tulang dada perempuan. Jadi tulang dada perempuan itu secara anatomi tubuh, ya, itu menyambung dengan alat tadi, alat ovarium tadi. Nah, maka betul lah dikatakan dalam Quran itu yakhruju min baini sulbi wat taraib. Kemudian selanjutnya yang disebut dengan mani diri sendiri. Jadi kalau seandainya yang keluar itu mani orang lain, maka tidak wajib. Bagaimana rinciannya? Andai seorang perempuan diwatai, ya, melalui duburnya. Diwatai melalui duburnya. Kemudian dia mandi. Setelah dia mandi, lalu keluar mani laki-laki atau suaminya yang keluar dari duburnya ini. Maka tidak wajib mandi bagi dia lagi. Tidak wajib i'adah. Karena mani yang keluar bukan mani dirinya.
Karena syarat mani keluar yang wajibkan mandi tadi kita katakan syaratnya 2. Mani dirinya sendiri dan mani yang keluar pertama kali. Kalau mani orang lain tidak wajib. Bagaimana kalau seandainya perempuan itu diwatoi melalui kubulnya? Kalau tadi dubur jelas tidak wajib dia mengulang mandinya. Sekarang melalui kubulnya, kemudian dia mandi. Setelah dia berwato dia mandi. Lalu setelah itu keluar maninya lagi. Ya, dan mani ternyata mani suaminya. Maka ada rinciannya. Kalau seandainya ternyata dia juga ketika bersetubuh tadi bukan ketika dia keluar itu juga memiliki syahwat. Ketika keluar yang kedua ini juga bersyahwat, ya. Dan dia memang perempuan yang normal, ya. Umpamanya perempuan yang sudah dewasa, maka wajib dia mengulang mandinya. Karena di sana ada syarat, yaitu keluarnya mani dari dirinya. Yang kedua, kalau seandainya tidak punya syahwat, umpamanya anak kecil, maka tidak wajib mandi tentunya. Begitu juga kalau seandainya dia tidak punya syahwat ketika itu, walaupun dia punya syahwat secara normalnya, umpamanya orang sedang tidur sedang tidur dia keluarnya, atau dia dipaksa, ya kan? Maka tidak wajib mandi bagi dia, mengulang mandi bagi dia. Nah, begitu juga kita katakan syarat yang kedua adalah keluar pertama kali. Maka kalau seandainya yang keluar kedua kali, umpamanya sudah keluar mani itu diambilnya, masukkannya lagi ke dalam kemaluannya, ke dalam zakarnya. Lalu keluar lagi, maka tidak wajib mandi. Karena tidak keluar pada kali yang pertama. Kemudian, keluarnya mani ini mewajibkan mandi. Baik dia itu, dengan masuk hasyafah atau tidak. Jadi, mutlak, keluar mani. Ya, baik dengan masuknya hasyafah atau tidak. Begitu juga dengan masuknya hasyafah. Mewajibkan mandi, baik keluar mani atau tidak. Jadi, antara keluarnya mani dengan masuknya syafa ini ada alaqah, ada munasabah antara keduanya. Yang disebutkan oleh ulama umum wa khusus wajhi. Apa ciri-ciri mani ini? Ini yang disebutkan oleh beliau wa yu'rafu bitadafuqi. Ini pembahasan terakhir kita insyaallah. Wa yu'rafu bitadafuqihi aw ladzatin bi khurujihi aw rihi ajinin ratban wa bayadi baydin jafan. Dan dikenallah mani itu, ini belum masuk ke dalam ciri-ciri mani. Yakni pertama bitadafuq, yakninya keluarnya dengan cara tadafuq. Tadafuqnya ini keluar duf'ah. Keluar secara bahasa duf'ahnya? Yakninya dia tidak seperti kita buang air kecil. Kalau kita buang air kecil, ya mohon maaf, kalau kita buang air kecil itu kan keluarnya lancar gitu. Air mani tidak demikian. Air mani keluarnya tadafuq, ya. Dengan kloter. Saya nggak tahu bahasanya apa. Dengan tadafuk begitu. Ini yang syarat pertama. Yang kedua, atau kata beliau auladzatin bi khuruji. Ketika keluar seseorang merasakan kenikmatan, walaupun keluar tidak dengan tadafuk. Walaupun keluarnya hanya setetes, tapi kemudian dia merasakan kenikmatan, maka disebut dengan mani. Au rihi ajinin, atau mengetahui mani itu dari baunya. Kata beliau, bau dari mani itu kalau seandainya dia basah, ya seperti bau ajin, bau adonan. Ya, bau adonan. Atau bau atau bau daripada atau bau daripada Clorox. Nah, Clorox lah mudahnya. Tapi kalau seandainya dia kering, dikatakan oleh beliau, wabayadi baydin jafan, kalau dia kering seperti bau putih telur. Fa in fuqidat as-sifatu, ya, kalau seandainya sifat tidak ada sama sekali, tidak ada wajib mandi. Kalau keluar dari kemaluan kita tidak ada salah satu sifat yang 3 ini, tidak wajib mandi. Kalau keluar walaupun satu sifat wajib mandi, walaupun keluar dengan cara tadafuq, warnanya merah, ya kan? Wajib mandi. Keluar dengan kita merasakan kenikmatan, warnanya ungu, abu-abu, terserah warnanya apa, wajib mandi. Mesti ada salah satu syarat yang 3 ini. Dengan proses keluarnya cara tadafuq, atau merasakan kenikmatan, atau dari segi bau ini. Nah, kalau sudah ada salah satunya, maka wajib mandi. Maka itu ciri-ciri dari mani. Nah, disebutkan oleh para ulama yang terakhir, yakninya perempuan dalam hal ini sama dengan laki-laki
Ya, dalam hal yang kita sebutkan tadi, yaitu dalam dua perkara. Pertama, junubnya sama, ya, dengan dua sebab tadi, yaitu dengan sebab dukul hasyafah, dengan keluarnya mani sama. Karena dalil-dalil umum dan tidak menyebutkan hanya khusus laki-laki saja, tidak. Ya, bahkan ada dalil menyebutkan perempuan juga keluar mani. Ya, yang kedua bahwa mani perempuan diketahui ciri-ciri sifatnya juga dengan salah satu daripada yang tiga ini, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian selanjutnya apa yang haram bagi orang yang junub, insya Allah kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam wa alam. Sekarang kita buka diskusi dan pertanyaan kawan-kawan sekalian di dalam grup. Baik, disebutkan bahwa wiladah atau kosongnya rahim itu mewajibkan mandi. Nah, saat lahiran yang keluar dari ibu bukan hanya janin, tapi juga plasenta yang biasanya keluar setelah janin. Pertanyaannya, wajibnya mandi ini sudah berlaku saat keluar janin saja atau baru wajib saat plasentanya juga keluar tadi? Ya, plasentanya juga. Karena plasenta ini bahagian dan berada dalam rahim juga. Ya, saya nggak tahu apakah bagian dalam rahim. Kalau memang ya berarti dalam rahim, maka dengan keluarnya plasentanya juga. Nah, pertama, apakah ketika membaca niat sebelum mandi wajib, afdolnya dibaca dalam hati atau dilafazkan melalui mulut? Yang kedua, bagaimana hukumnya ketika seorang sedang haid ikut juga memandikan jenazah? Membaca niat sebelum mandi wajib, afdolnya dibaca di hati atau dilafazkan. Sunnah melafazkan. Melafazkan niat itu sunnah. Ya, melafazkan niat itu sunnah. Sunnah. Nawaitu al-ghusla. Ya, nawaitu al-ghusla liraf'il hadas. Sunnah melafazkannya. Dalam hati wajib dilafazkan sunnah. Jadi dua-duanya tidak memakai atau, ya, dilafazkan itu sunnah. Ya. 6. Yang kedua, bagaimana hukum ketika seorang sedang haid ikut juga mandikan jenazah? Tidak masalah. Ya, tidak ada masalahnya. Boleh. Banyak mitos-mitos mengatakan tidak boleh, ya kan? Karena disiksa, mayit dan segala macam, itu tidak betul. Iskal tentang wiladah bila balal. Dia wajib mandi, betul. Cuma dia tidak batal wudhu. Padahal kan dia mengeluarkan anak lewat farajnya. Kok tetap gak membatalkan wudhu? Terus juga dia boleh digaul oleh suaminya, tapi masalah puasa dia batal. Setahu saya dia batal wudhunya. Izin Ustadz Muhammad Ali Yafi, setahu saya membatalkan wudhu. Karena keluar sesuatu dari dua jalan. Ya kan? Dari mana antum tahu nggak membatalkan wudhu? Cuma nanti di-share. Kemudian ini pertanyaan Ustadz Fajri. Bagaimana hukumnya habis lahiran mandi besar? Tapi saya tidak tahu sebelumnya ada hukum wajib mandi. Niatnya cuma mau bersih-bersih saja. Yang kedua, bagaimana hukum mandi wajib dengan sabun? Jika tidak sah, maka lebih utama mandi wajib dulu baru pakai sabun, atau mandi pakai sabun dulu baru mandi wajib. Yang pertanyaan pertama, ya, bagi orang ini wajib dia mengulangi mandi. Ketika dia sudah menyadari ternyata hukum mandi ini adalah wajib, sedangkan salah satu rukun, ya, daripada mandi itu adalah berniat. Nah, berniat. Kalau seandainya tentu dia tidak berniat mandi wajib, maka tidak sah mandi wajibnya, tidak sah mandinya. Oleh karena itu dia wajib mengulangi mandinya. Adapun ibadah yang telah diperbuatnya, kalau itu baru ingat sehari 2 hari, maka diqadha, diadah solatnya semuanya. Tapi kalau seandainya sudah lama dan solatnya sudah dikerja berbulan-bulan dan seterusnya, ada qaul para ulama dan disebutkan oleh para masyayikh, ya, bahwa dia tidak mesti mengulangi perbuatan tersebut. Nah, ya kan, tetap cukup dia mandi wajib, mengulang mandi wajib, kemudian bertobat atas dosa-dosanya. Mandi wajib dengan sabun tentunya pembahasan kita adalah cukup mandi itu sekali siraman yang sudah membasahi semua anggota tubuh kita. Ketika mandi wajib, sengaja aku mandi, ya,
sengaja aku mandi ketika basuhan pertama, kalau basuhan itu sudah membasuh semua anggota tubuhnya, sudah sah mandi wajibnya. Adapun selanjutnya dia memakai sabun, ini tidak dihitung mandi wajib lagi. Sabun, kemudian berikutnya dengan harum-harum, itu tidak dihitung sebagai mandi wajib. Yang disebut dengan mandi wajib itu rukun cuma dua. Pertama adanya niat, yang kedua ta'mimul ma'ila jamil badan, yaitu semua anggota tubuh kita terkena air. Adapun setelah itu kita pakai sabun, kita pakai sidir, kita pakai wangi-wangian, ya kan, itu tidak menjadi permasalahan. Baik, kemudian selanjutnya takkid memandikan orang kafir selain harbi wajib. Takkid memandikan orang belum mentakkidkan, memandikan orang kafir selain harbi wajib atau boleh saja tuh? Boleh. Ya, selain harbi ya, itu wajib, wajib. Zimmi dan muahad wajib untuk dimandikan. Yang kedua, tafsil sighat. Kalau ada amaratul hayah yang yughsal. Tafsil siqit, asiqtu. Kalau ada amaratul hayah yang yughsal. Kalau enggak ada, enggak boleh. Kalau enggak diketahui ada tanda, ya enggak tafsil. Ada surah adami atau tidak. Apakah benar tafsil seperti ini? Kalau benar berarti yutasawwar ada amaratul hayah meskipun enggak ada suratul adami. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ada suratul adami, ya, amaratul hayah kalau tidak ada suratul adami. Maka mesti ada suratul adami. Maksudnya adalah apalagi daripada marahil tersebut, marhalah alaqah, mudghah, nutfah, alaqah dan mudghah. Mesti tentunya adalah sudah dalam keadaan suratul adami. Nah, gitu. Jadi amaratul hayah ini ya tidak demikian. Tidak demikian. Seperti yang kita sebutkan tadi, Ustaz. Ya, itu seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, ini rinciannya adalah kalau seandainya dia itu belum sudah lebih daripada, kalau seandainya dia itu di bawah daripada satu bulan, di bawah daripada 6 bulan, kalau seandainya tampak tanda-tanda kehidupannya, amaratul hayahnya, sudah wajib mandi. Ya, kalau seandainya tidak ada tampak amaratul hayahnya, baru ada rincian seperti yang kita lakukan tadi. Ada takhtid baru wajib, kalau tidak ada takhtid, wajib 3. Kalau tidak ada takhtid, ya maka tidak wajib apa sama sekali. Di masalah haid dalam nifas itu illah mujibnya 1 tapi khilafnya lafzi atau illahnya murakkab. Enam. Khilafnya bisa dikatakan illatnya bisa dikatakan murakkab. Ya. Menurut satu ulama mufrad, menurut kedua 2, satu ulama murakkab. Jadi illahnya di sini murakkab. Khilafnya, kenapa saya katakan khilaf lafzi di sini? Karena dari segi hukum mandinya. Karena kita membahas al-ghuslu, dari segi hukum mandinya mereka tetap wajib mandi. Ya. Cuman illatnya ini bedanya nanti hukumnya hanya dalam kasus ta'liq saja, Dan ini rata-rata dalam hukum-hukum fikih, hukum-hukum berpengaruhnya itu hanya dalam ta'liq saja, ya kan, rata-rata dalam ta'liq saja. Kalau hasafannya panjang, khilaful adah, wujub mandinya kalau masuk semuanya. Atau muqaddar yang ada, wajib semuanya. Wajib semuanya, Ustaz. Saya bertanya hukumnya, wanita baca tahlil apa Ustaz? Wanita baca tahlil, boleh? La ilaha illallah tahlil. Dan pertanyaan kedua, apakah wanita haid boleh juga baca surah Yasin, Ustaz? Boleh. Boleh membaca surah Yasin semuanya dengan zikir dan seterusnya. Nanti pembahasan kita setelah ini insyaallah taala. Nah. Ini teks dari Ustaz Muhammad Ali Yafi tadi. 6. Fayajibul ghuslu bil waladil jaf wa illam yantaqid al wudu. 6. Wa yajuzu li zawjiha wa yajibu ghuslu bil waladil jaf wa illam yantaqid al wudu.
ويجوز لزوجها وضوءها قبل غسل يعني ولد جنابه وهي لا تمنع الوضوء أما المصحوبة بالبلل فلا يجوز وضوءها بعدها حتى تغتسل. Nah, Ustaz, saya juga mustaghrib dengan hal ini. Wallahu alam. Ya, setahu saya batal, ya kan? Tapi tidak tahu apakah, coba kita tahqiq dulu. Apakah masuk dengan al-walad al-jaf di sini melalui makhraj al-mu'tad atau tidak? Kalau melalui makhraj al-mu'tad, ya kan, kenapa tidak batal wudunya? Sedangkan syarat daripada salah satu batal wudu itu keluarnya salah satu hujan membatalkan wudu. Wallahu alam. Nanti kita diskusikan lanjut di grup misalnya. Ya kan? Tahqiqnya, coba kita cari tahqiqnya. Noda darah di pakaian tapi tidak bisa hilang, apakah dimaafkan? Ya, termasuk najis maafkan. Nah, taib. Taib asatis. Jika seorang wanita terkena tumor rahim atau mioma dan letaknya di rahim, dan darah itu pasti darah istihadah. Cuman saat dioperasi, mohon maaf, darah keluar dari parasnya. Itu bagaimana? Maka wajib mandi untuk bersuci seperti layaknya suci haid, atau disunahkan saja. Ini bukan darah haid tentunya. Ini bukan darah haid. Darah istihadah atau darah biasa. Ya kan? Dia wajib seperti keluar air kencing. Dia wajib berwudu, wajib sholat seperti biasa. Cuman dibersihkan saja. Kalau keluar terus-menerus dianggap seperti mustahab. Dianggap seperti orang daimul hadas tentunya. Nah, Ustaz Muhammad Habib. إذا ظهرت أمارة الحياة لحكم كبير صحيح إذا ظهرت خلقته ولم تظهر أمارة الحياة فيجب عليه كل شيء إلا الصلاة نعم إذا لم تظهر خلقته ولا تجد فيه شيء إنما يندب نعم صحيح مولانا. Ya, ini dari segi bau aja ya. Maksudnya ciri-cirinya dari segi bau, bau dari mani itu adalah baunya kalau seandainya dia masih basah seperti bau adonan, ya kan? Atau lebih mendekati ya bau-bau bau bau Clorox, ya kan? Clorox itu apa ya? Clorox itu di Arab Clorox. Apa kalau bahasa kitanya Clorox itu? Iya, pemutih, deterjen pemutih itu. Apa namanya itu? Nah, satis. Ada lagi kaporit ya. Clorox kaporit. Seperti deterjen pemutih itu. Backlin, iya ya Backlin, seperti Backlin. Baik. Kalau tidak ada mudakhalah, kita tutup asatis. Nanti yang tadi Ustaz, yang disebutkan dalam Kasyifatus saja tadi saya mustaghrib juga. Itu faedah juga, faedah baru bagi saya. Saya nggak tahu itu. Betul nggak tahu saya. Nanti kita diskusikan di grup. Ya, saya juga tahqiq, saya cari juga. Nah. Baik. Kemudian selanjutnya, kalau yang tidak berkaitan, boleh kita diskusikan nanti di grup kayaknya insyaallah taala, ya kan? Insyaallah nanti yang segala hal yang tidak berkaitan tentang murojaah insyaallah di grup kita diskusikan, banyak asatis nanti yang bisa menjawab insyaallah di grup kita diskusikan. Mungkin sekian dulu ya. Asatis kita tutup dan kita akhiri murojaah kita pada malam hari ini. Maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan. Jadi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.